Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala siyama sabilan ila taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihi al-karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu amali ibni adam lahu ila siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi wa siyamu jannatun. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan, DKM Masjid, DKM Musolah Goib Al-Barokah, Masjid Goib Al-Barokah, Musolah Al-Barokah. Pohon teh, terus sekali undang dari pohon teh. Masalahnya sekali doang kayak gimana dia, jadi pohon yang kita rotak dari dalam. Masalah pada daerah sorangan gitu dipertahankan dia. Yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai, para asatiz, yang mudah-mudahan selalu dimuliakan Allah. Yang saya tidak sebutkan nama-namanya satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya. Bahkan demi Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya. Dan terlebih pula kepada para kaum bapak, kaum ibu, pemuda, pemudi, umat baginda Nabi besar Muhammad rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja puji syukur atas kehadiran Illahil Ghafur Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan dan mencurahkan dengan bermacam-macam junjungan nikmat kepada kita semua, yakni daripada nikmat iman wal Islam, nikmat panjang umur diiringi dengan nikmat sehat wal afiat, sehingga kita semua alhamdulillah atas izin Allah, gerakan Allah, hidayah Allah, taufik Allah, hidayah Allah dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita yang wajib maupun yang sunah dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kalau kelak nanti, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentunya kita selalu mengharap atas kehadiran Illahil Ghafur Allah Subhanahu wa taala yang selalu limpahkan, curahkan, sanjungkan, sampaikan kepada kekasihnya yaitu Habibana wa Nabiyyana al-Karim, baginda Nabi besar Muhammad beserta para keluarganya dan sahabatnya serta pengikutnya, mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umat. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini bersama keluarga kita menjadi umat yang terdaftar dalam lubuk hati baginda yang paling dalam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat umat baginda rahimakumullah. Ramadan ada berapa huruf, Pak? Ada berapa huruf Ramadan? Ada 5 huruf? Ada 5 huruf. Yang pertama huruf Ra. Ra itu kepanjangan dari rahmat. Apa itu rahmat? Rahmat artinya kasih sayang. Sebagian ulama yang banyak mengatakan rahmat itu sumber segala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang ada di dunia. Apa sih sumber segala? Diberikan sehat oleh Allah itu rahmat. Sakit rahmat. Naik jabatan itu rahmat. Naik gaji itu rahmat. Selamat dalam perjalanan itu rahmat. Kalau rahmat yang terbesar, rahmat Allah yang terbesar adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Ramadan bukan hanya kita nyawer-nyawer takut, tetapi Allah
bulan Ramadan Allah menyawer-nyawerkan rahmat Allah. Oh, bahasa Sundanya apa nih? Nah, gaul-gaul kita tahu ya, nyawer. Kalau bahasa Sundanya. Ya, gaul-gaul kan ya. Allah di bulan Ramadan ini menggaul-gaulkan rahmat. Untuk siapa? Tiada lain. Untuk orang-orang yang berpuasa, untuk orang-orang yang beriman kepada Allah, yaitu yang mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Apa nih? Itu rahmat. Yang kedua apa lagi? Mim maghfirah. Artinya Allah telah membuka pintu maghfirah. Allah telah membuka pintu ampunan yang sebesar-besarnya di bulan Ramadan. Sebesar apapun dosa hamba yang dilakukan selama hidup di dunia, jauh dibanding dengan ampunan Allah yang Allah keluarkan di bulan Ramadan ini. Makanya kita di bulan Ramadan ini perbanyak-banyak istighfar. Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW manusia suci. Nabi Muhammad SAW manusia maksum yang dijamin masuk surga Allah. Tetapi beliau setiap hari dan malam, siang dan malam, beliau selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu kaul mengatakan istighfarnya 70 kali, dan satu kaul lagi mengatakan istighfarnya Nabi dalam satu hari satu malam kepada Allah 100 kali. Coba kita kalau sholat istighfar berapa? Menit dia enggak surga baik. Mau istighfar 10 kali, sholat kayak cantik khusyuk. Istighfar 3 kali, masya Allah. Nabi manusia maksum, Nabi manusia suci yang setiap hari, setiap malam beristighfar kepada Allah 70 kali, dalam keterangan lain 100 kali. Kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi yang selalu melakukan dosa, yang selalu melihat kemaksiatan dalam setiap saat, masa istighfar 3 kali, 7 kali, masya Allah. Lu berhubungan amat sama Allah, masya Allah, nggak malu sama Allah. Allah yang nyiptain kita, Allah yang ngasih rezeki kita, Allah yang ngasih hidup kita, Allah yang ngasih sehat kita. Masa lu istighfar cuma 3 kali sama Allah? Masya Allah, kagak punya malu, kata bangsa Betawi mah. Masya Allah, itu namanya maghfirah. Maghfirah Allah di bulan Ramadan, Allah gaul-gaulin nih, kalau kata bahasa Sunda mah katanya. Disawer-sawerin lagi. Maghfirah Allah di bulan Ramadan, Allah sawer-sawerin lagi. Disawer-sawerin. Makanya kita nih kalau banyak dosa nih, merasa banyak dosa sekarang ini, berbanyak istighfar. Selagi Allah di bulan Ramadan membuka pintu ampunan yang seluas-luasnya. Oh subhanallah. Paham gak nih? Paham. Ini kalau saya, ini singkat aja ya masalahnya terus. Yang ketiga apa nih? Dot ya. Dot itu mudu'af. Dotnya mudu'af. Apa sih mudu'af? Mudu'af itu sebagian ulama mengartikan mudu'af itu adalah bertambah. Kenapa bisa dikatakan bertambah? Di bulan Ramadan apapun yang kita lakukan, bentuk ibadah apapun yang kita kerjakan di bulan Ramadan, Allah lipat gandakan, tidak ada hitungannya, tidak berbeda beda dengan bulan-bulan biasa. Kalau kita mengerjakan amal ini pahalanya segini, mengerjakan ini pahalanya segini, tetapi di bulan suci Ramadan Allah lipat gandakan, Allah lebihkan pahala-pahala apa yang kita kerjakan, ibadah apapun yang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan ini, Allah lipat gandakan, tetapi tidak ada hitung-hitungannya. Itu rahasia Allah. Subhanallah. Dalam bulan puasa ada hitung-hitungannya. 1, 10, 70, 700. Tetapi di bulan Ramadan tidak ada hitung-hitungan pahala yang Allah berikan. Itu rahasia Allah. Tidak ada yang tahu. Allah lipat gandakan di bulan Ramadan. Subhanallah. Apalagi nih? Alif ya, alhamdulillah ini. Ini orang pesantren semua sini. Dipahami kayaknya nih. Alif ya. Alif itu alif Allah. Allahumma alif baina qulubihim. Wah, ini doa pengantin, ini doa pernikahan. Allahumma alif baina qulubihim, ya Allah, jadikanlah antara dua insan untuk saling mencintai.
atau untuk saling menyayangi orang-orang yang saling bersilaturahmi. Paham gak? Jadi kita yang namanya umat Islam, umat baginda Nabi ini, pada bulan Ramadan Allah berikan cinta dan kasih sayang antara kedua insan, antara istri dan suami. Insya Allah. Yang terakhir apa? Nun. Apa sih nun? Nun itu nur. Tahu nggak nur? Nur itu cahaya. Kenapa di lapat Ramadan ada lapat nun, ada tulisan nun, ada huruf nun. Di situ nunnya itu nur, nurnya itu cahaya. Berarti di bulan Ramadan itu ada cahaya Al-Quran. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Quran, kata Nabi, fa innahu, maka yang sesungguhnya bacaan Quran itu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi, akan datang pada hari kiamat untuk memberikan pertolongan kepada si pembaca. Makanya banyak kita darusan ini. Banyak kita darusan. Bahkan kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu ta'ala anhu, membaca Al-Quran, mempunyai wudu dalam keadaan suci, memegang Al-Quran di luar sholat, satu huruf Allah berikan pahala, Allah berikan 25 kebaikan. Satu huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 19 huruf. 19 huruf kali 25 kebaikan. Di luar sholat mempunyai wudu, memegang Quran di luar sholat, satu huruf Allah memberikan 25 kebaikan. Satu huruf. Kalau tidak punya wudu, tanpa memegang Al-Quran, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, orang yang mengaji tanpa punya wudu, tidak memegang Al-Quran, itu mendapatkan pahala satu huruf 10 kebaikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu buka wudu, sambil muak silakan, sambil morong silakan. Itu tanpa punya wudu, 10 kebaikan yang Allah berikan. Tetapi untuk orang yang mengerjakan sholat dalam keadaan berdiri, orang yang sholat dalam keadaan berdiri, orang sholatnya yang berdiri, setiap satu huruf kita membaca Al-Quran di dalam sholat, di dalam pelaksanaan sholat, yaitu sholatnya berdiri, itu satu huruf Allah memberikan 100 kebaikan kepada kita. Subhanallah, 100 kebaikan dalam satu huruf. Kalau kita baca Al-Qurannya di dalam sholat, tapi sholatnya dalam keadaan berdiri, itu satu huruf 100 kebaikan. Bagaimana kalau orang yang sholatnya dalam keadaan duduk, yang sudah tidak kuat berdiri, orang yang sholatnya dalam keadaan duduk, yang sudah tidak kuat berdiri, maka setiap satu huruf mendapatkan kebaikan daripada Allah. Dalam satu huruf 50 kebaikan yang Allah berikan kepada orang yang sholat, yang dalam keadaan duduk di dalam sholatnya. 50 kebaikan. Pak, Ibu hadirin wal hadirat, ini akhir zaman. Ini akhir zaman. Demi Allah, ini akhir zaman. Tanda-tanda sudah banyak yang Allah turunkan ke dunia ini. Kalau kita analisa ini hujan, insya Allah hujan ini akan sampai 1 tahun. Hujan ini akan sampai 1 tahun. Ingat omongan saya. Insya Allah hujan ini akan sampai 1 tahun. Malam ini tidak hujan, mungkin siang tidak hujan, mungkin malam hujan. Hujan yang asli yang Allah berikan ke dunia, yang Allah wujudkan ke dunia. Kalau hujan yang asli, ada geledek, ada kilat, ada petir, itu hujan asli. Kalau hujan tidak ada geledek, tidak ada petir, tidak ada kilat, itu namanya hujan teguran, hujan ajab yang Allah berikan kepada hamba Allah yang jauh kepada Allah selama hidupnya di dunia. Ingatin, ini akhir zaman. Ya, saya dapat informasi dari Abu Ya. Hati-hati, ini sudah akhir zaman. Demi Allah, ini sudah akhir zaman. Untuk itu marilah kita didik anak-anak kita yang belum bisa baca Quran. Bapak dan ibu boleh bangga anaknya bisa bahasa Jerman. Bapak dan ibu boleh bangga anaknya bisa bahasa Jepang. Bapak dan ibu boleh bangga anaknya jago bahasa Inggris. Tetapi bapak dan ibu
menyebabkan anak-anak kita membaca Al-Quran di depan kita ketika kita sedang menghadapi sakaratul maut. Mudah-mudahan dengan membacanya anak-anak kita membaca Al-Quran, sakaratul maut yang kita alami Allah mudahkan, Allah lancarkan. Makanya ada doa, Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut. Oh ya Allah, mudahkanlah kami dalam menghadapi maut. Hati-hati ketika kita nanti di dalam kubur. Bukan bahasa Inggris yang akan datang ke dalam kubur kita, bukan bahasa Jepang yang akan datang ke dalam kubur kita, bukan bahasa Jerman yang akan datang ke dalam kubur kita, yang akan datang dalam wajah kita. Tetapi kalau anak kita, anak yang saleh dan salihah, yaitu yang akan datang ke dalam kubur kita, yaitu pahala bacaan surat Yasin dan pahala bacaan surat Fatihah. Paham gak? Ibu dan bapak harus menyesal, harus beribu-ribu menyesal kalau anak bapak dan ibu tidak bisa membaca Al-Quran. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.